Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Bisanadina al-muttasili ila imamil jalalaini rahimahumullah wa qaddasallahu sirruhuma wa adama nafa'a bi ulumihima wa barakatihima wa nafahatihima wa madatihima wa karamatihima fid darin amin. Surah Ali Imran ayat 75. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintari yu'addihi ilaik. Dan di antara ahli kitab ada seseorang, ada orang in jika ta'manhu engkau amanahkan kepadanya, engkau percayakan kepadanya, biqintar. Qintar itu sama penafsirannya dengan ayat sebelumnya. Apa ayat sebelumnya? Zina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Qanatir jamak pada qintar, yaitu bimalin katsir, dengan harta yang banyak. Yu'addihi ilaik, niscaya dia akan membayarkannya, menunaikannya, akannya harta yang banyak kepadamu. Kenapa dia tidak ambil? Kenapa dia tidak gelapkan, atau dia curi, atau dia bantah? Nggak ada kamu nitip sini. Li amanatih, karena kejujurannya. Li amanatihi, karena kejujurannya orang tersebut. Siapa contohnya di antara Yahudi yang bisa dipercaya itu? Yakninya Sayyidina Abdullah bin Salam. Auda'ahu rajul, telah menitipkan kepadanya Sayyidina Abdullah bin Salam oleh seorang laki-laki, alfan wa mi'atai uqiyatan zahaba, 1.200 uqiyah emas. Itu nggak terhitung jumlahnya, itu berapa triliunan uangnya. 1.200 uqiyah emas. Fa'addaha ilaihi, maka menunaikan ia Sayyidina Abdullah bin Salam akannya 1.200 emas kepadanya laki-laki tersebut. Wa minhum, di antara mereka juga, man, ada seseorang, in ta'manhu bidinar, jika engkau percayakan kepadanya dengan 1 dinar saja, la yu'addihi ilaik, niscaya dia tidak akan pernah melunasi, menunaikan akannya 1 dinar kepadamu. Li khianatih, karena khianatnya orang tersebut. Illa, kecuali, madumta, selama kekal kamu, selama selalu kamu, alaihi, di atasnya seseorang, qaima, itu yang bertanggung jawab, memantau, memperhatikan. Artinya la tufarikuhu, tidak engkau berpisah akannya.
Titip barang kita ke dia, sejak kita titip sampai kita ambil, kita enggak pernah pisah sama dia. Itu baru dia bayar ntar. Tapi kalau sempat kita ada pisah sehari 2 hari, famata faraqtahu, maka kapan saja engkau berpisah dengannya, angkarahu, niscaya dia akan mengingkarinya. Dia akan membantah, kamu tidak ada nitip apa-apa sama saya. Siapa orangnya? Contohnya adalah Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf istauda'ahu Qurasyiyun telah menitipkan kepada Ka'ab Ashraf oleh satu orang Quraisy dinaran, 1 dinar saja. Fajahadahu, maka dia membantahnya. Fajahadahu, maka dia membantahnya. Bagaimana cerita tentang Ka'ab Ashraf? Dari baca? Belum sampai bacaan ke situ? Pernah aku baca? Apa? Siapa yang bunuh? Nah, bikin tipu daya. Dibuat tipu daya sehingga Ka'ab Ashraf ini keluar rumah. Kurang lengkap ceritanya. Ingatan dengan cerita itu memang susah. Kata Nabi, siapa yang siap bunuh Ka'ab Ashraf? Saya siap. Dia berkunjung ke rumahnya, cerita-cerita, senang-senang, bawa keluar ke rumah. Sedang apa itu? Dia menundukkan kepalanya, langsung dipenggal. Langsung dipenggal. Dalam Nurul Yakin atau Tarikh Khulafa? Nurul Yakin kayaknya. Nah, nanti kita baca insyaallah. Jadi itu salah satu Yahudi yang sudah terlalu berlebihan menyakiti Islam, terlalu berlebihan mempropaganda, membuat kekacauan di kota Madinah. Maka diperintahkan oleh Nabi untuk membunuh Ka'ab bin Ashraf. Zalika, demikian artinya tarkul adai, meninggalkan, tidak menunaikan amanah, bi annahum, dengan sebab sesungguhnya mereka, qalu, mereka berkata, bisababi qaulihim, dengan sebab perkataan mereka, laisa alaina fil ummiyina sabil, tidak ada kewajiban terhadap kita pada orang-orang ummi itu. Nah, orang ummi yang dimaksudkan dia di situ ada al-Arab, bangsa Arab. Kenapa ummi? Karena tidak pernah menerima kita, maka dia enggak ummi. Sabil, arti sabil ismun, dosa. Li istihlalihim zulma man khalafa dinahum, karena mereka menganggap halal menzalimi orang-orang yang berbeda dengan ideologi mereka. Wa nasabuhu, dan mereka menisbahkan hal itu kepadanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang teroris. Ini yang disebut dengan intoleran.
Mereka ramai-ramai mengatakan Islam teroris, Islam tidak toleransi. Padahal Islam mengajarkan man adza zimiyan faqad adzani. Yang menyakiti kafir zimi berarti menyakiti aku. Man adzani faqad adzallah. Islam yang mengatakan takutilah doa orang-orang yang terzalimi, karena doanya akan diangkat ke awan walaupun dia penyembah berhala sekalipun. Artinya penyembah berhala sekalipun tidak boleh dizalimi, itu maknanya. Nah, lihat realita Yahudi. Allah yang katakan. Apa kata mereka? Halal bagi mereka menzalimi orang yang berbeda dengan agama mereka. Kemudian parahnya lagi, mereka nisbahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perintah Allah kepada kita. Pokoknya kalau ada urusan bisnis, ada urusan titip menitip, kalau selagi dia bukan orang kita, bukan agama Yahudi, bukan golongan kita, boleh saja kita rugikan. Itu prinsip dia. Itu yang disebut dengan teroris. Nah, wa yaquluna 'alallahil kadzib, dan mereka memperkatakan kepada Allah akan kebohongan. Fi nisbati dzalika ilaih, di dalam hal menyandarkan demikian perkataan kepada Allah. Wa hum ya'lamun annahum kadzibun, padahal mereka mengetahui sesungguhnya mereka itulah orang-orang bohong. Wa hum, padahal mereka ya'lamun, mereka tahu. Annahum kadzibun, mereka itu bohong. Tidak ada perintah seperti itu, tidak ada penghalalan seperti itu dalam kitab Taurat. Bala, benar. Alaihim fihi sabil, alaihim, terhadap mereka, padanya ada jalan. Terhadap mereka ada jalan. Man awfa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Siapa saja yang memenuhi dengan janjinya, siapa saja yang menepati dengan janjinya. Janji yang mana? Menurut satu penafsiran, alladzi ahadallaha alaih, janji yang dia berjanji kepada Allah di atasnya. Janji yang ia berjanji di atasnya, yang ia berjanji kepada Allah di atasnya. Janji apa itu? Janji kapan? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Atau penafsiran kedua, bi ahdillahi ilaihi min ada'il amanati wa ghairi, memenuhi, menepati dengan janji Allah kepada orang tersebut, dengan janji Allah kepada orang tersebut dari menunaikan amanah dan yang lain-lainnya. Wattaqa, dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menepati janjinya kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, bitarkil ma'asi wa amali ta'at, dengan meninggalkan perkara-perkara maksiat dan melakukan perkara-perkara taat. Maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Di sini dibahas kembali fihi wad'uz zahir maudi'an mudmar. Pada ayat ini meletakkan isim zahir pada tempat isim domir. Harusnya maknanya ayatnya berbunyi
yuhibbuhum man awfa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbuhum. Sesungguhnya Allah mencintai mereka. Harusnya begitu. Tapi kalau dibuat yuhibbuhum, hilang sastra ayatnya, hilang intonasi nunnya di belakang. Nah, atau mat arid disukunnya. Nah, digantilah hum dengan muttaqin. Maknanya orang yang menepati janji dan bertakwa, itulah orang-orang yang bertakwa. Dia dicintai oleh Allah. Kembali lagi dengan makna akidah Asy'ariyah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mencintai itu berawal dari hati. Ada mencintai tanpa hati? Tidak ada. Mencintai berarti ada hati. Ada hati berarti kita telah menisbahkan, telah menyematkan kepada Allah. Allah terdiri daripada organ-organ tubuh, sementara Allah tidak terdiri pada organ. Maka ditakwillah ayat itu, yutsibuhum, Allah memberi pahala kepada mereka. Cinta dalam artian memberi pahala. Nah, wa nazala fil Yahudi, turun ayat berikut tentang Yahudi, perihal Yahudi. Lamma badalu na'atan nabi, tatkala mereka mengganti-ganti sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ahdallahi ilaihim, mereka mengganti janji Allah kepada mereka. Fit Taurah, di dalam kitab Taurat, atau fiman halafa kadziban fi da'wa. Ayat ini turun pada orang yang bersumpah hal keadaan dia berbohong di dalam menuduh. Bersumpah hal keadaan dia berbohong dalam tuduhannya. Itu tanah saya itu. Wallahi tanah saya. Itu pemahaman kedua. Ayat ini turun kepada orang itu. Berarti bukan Yahudi saja, juga pada umat Nabi Muhammad SAW yang bersumpah di dalam menuduh kebohongan, atau dalam hal bai'i sil'ah, menjual barang dagangan. Bersumpah di dalam menjual barang dagangan. Nah, ayat yang kita baca ke depan ini, itulah objeknya, kesitulah arah tujuannya, yang pernah dipalingkan kepada yang lain-lain. Kalau sekiranya ayat berbicara dalam masalah perkara lain, kita kutip dalam materi ceramah yang berbeda dengan asbab nuzul, asbabul wurud, itu berarti kita telah menyalahgunakan penempatan dalil Al-Quran. Ayat ini bisa digunakan di mana? Satu, Yahudi yang mengganti sifat Nabi Muhammad dan janji Allah kepada mereka dalam Taurat. Dua, orang yang berbohong dalam sumpahnya atau berbohong dalam memberikan tuduhan di pengadilan, kah atau di luar pengadilan, lalu dia bersumpah, atau dia bersumpah-sumpah di dalam menjual barang dagangan. Nah, siapa dia? Bunyi ayatnya, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi thamana wa aymanihim thamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang mereka membeli, yastaruna, mereka membeli, maksud membeli adalah yastabdiluna, mereka mengganti, ilaihim,
bi ahdillahi ilaihim, dengan janji Allah kepada mereka dalam hal beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan adail amanati, menunaikan amanah, wa aimanihim, mereka mengganti dengan sumpah-sumpah mereka, halfihim bihi, sumpah-sumpah mereka dengannya Allah subhanahu wa ta'ala, kadibin, keadaan mereka berbohong. Dengan apa mereka ganti? Samanan qalila, dengan nilai yang sedikit dari keduniaan. Nah, jelas di situ. Yahudi merubah sifat Nabi Muhammad dalam kitab Taurat demi mempertahankan kekuasaan mereka, pengaruh mereka di tengah masyarakatnya. Kemudian orang-orang yang mereka berbohong di dalam memberikan tuduhan, tapi karena yang menuduh tidak punya saksi, maka dia bisa menang di pengadilan dengan sumpah, al-yaminu alal mudda'i, al-bayyina alal mudda'i wal yaminu ala man angkara. Saksi wajib dihadirkan oleh orang menuduh, sumpah terhadap orang tertuduh. Kalau saksi tidak ada dihadirkan atau tidak punya dari pihak orang yang menuduh, maka sumpah diberikan kepada pihak tertuduh. Bersumpahlah dia, demi Allah ni hak saya. Pengadilan memutuskan, itu hak dia. Berarti dia telah menjual, telah mengganti sumpah Allah dengan kebohongan untuk meraih nilai yang sedikit dari keduniaan, yaitu tanah, harta yang dipersengketakan. Ulaika, mereka yang punya prinsip atau punya mental seperti itu, la khalaqa lahum, tidak ada khalaq, tafsirnya nasibah, tidak ada jatah buat mereka di akhirat. Enggak ada jatah. Jatah apa? Jatah neraka ada. Jatah kemenangan, jatah kesenangan dan kebahagiaan enggak ada. Tidak ada jatah di surga. Wala yukallimuhum, dan tidak berbicara kepada mereka oleh Allah. Allah jangankan untuk dia dilayani oleh Allah, bicara aja Allah enggak mau. Wadaban alaihim, karena marah kepada mereka. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak mau memandang kepada mereka. Yarhamuhum, Allah tidak mau merahmati mereka. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak mau mensucikan mereka. Yuzakki mananya yutahhiruhum, mensucikan mereka dari dosa dengan keampunan dari Allah. Allah enggak mau. Walahum adzabun alim, bagi mereka adalah azab yang pedih. Tafsirkan lagi, kalau azabnya pedih enggak ada masalah bagi saya, kan azabnya yang pedih. Maka ditafsirkan mu'lim, memedihkan kamu, bukan azabnya yang pedih, tapi azabnya memedihkan. Titik. Allah. Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab. Dan sesungguhnya di antara mereka kembali domir maksudnya adalah ahli kitab. Disebut ahli kitab, maka dominan yang sering terlibat tu Yahudi. Walaupun makna ahli kitab Yahudi dan Nasrani, tapi yang banyak problem tu Yahudi.
La fariqan, sungguh ada satu kelompok. Ta'ifatan, sungguh ada satu kelompok seperti Ka'ab bin Ashraf. Yalwuna, mereka mempelintir. Alsinatahum, lidah-lidah mereka. Bil kitabi, dengan kitab. Artinya ya'tifunaha, atafa ya'tifun bi qiraatihi. Apa itu? Mempelintir, sama. Itu tafsiran daripada yalwuna. Membelotkan. Membelotkan tu orang biasanya berbelot dalam isinya. Ya, mempelintir. Mereka mempelintir akannya lidah. Bi qiraatihi, dengan membacanya. Anil munzali, dari yang diturunkan. Ila ma harrafuhu, kepada sesuatu yang mereka ganti akannya. Min na'tin Nabi, dari sifat baginda Nabi SAW dan seumpamanya. Itu maknanya yalwuna, ya'tifuna. Mereka baca kitab Taurat, tapi mereka pelintir dari bacaan yang benar ke yang mereka robah. Sama dengan satu orang yang membaca ayat Al-Quran di zaman Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Nah, walaupun tujuannya ingin menasihati, tapi dia telah berbuat suatu kesalahan. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yakhrujuna min dinillahi afwaja. Apa yang kamu baca itu tadi? Bukan yakhrujun, yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bukan yakhrujun an dinillahi afwaja, tapi dia baca yakhrujun. Itu mana mempelintir, tahrif. Kata orang itu apa? Dulu memang orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja, tapi sejak kamu jadi gubernur, orang yakhrujun, meninggalkan Islam. Sejak kamu jadi gubernur, maka ayat Quran berubah. Itu kan kesalahan, dosa hukumnya. Kalau dia niat baca Quran, dosa hukumnya. Tapi kalau niat baca bahasa Arab, nggak dosa. Atau orang membaca syair tapi dengan nada Al-Quran, nggak dosa. Sahabat, sahabat Nabi kalau nggak salah. Sahabat Nabi, dia punya istri, dia punya budak sahaya. Nah, istrinya tidur malam, dia buat projek dengan budak sahayanya di dapur. Ketika dia buat proyek itu, mungkin buat donat atau buat apa, keluar istrinya kebelah, bahasa begitulah. Dia bangun, nampak suaminya, marah dia. Marah, tenang, kamu nggak ada buat apa-apa. Kamu yakin kan orang junub nggak boleh baca Quran? Yakin. Dengarkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija. Sadaqallahul azim. Dah dengar? Apakah dia? Sadaqtullah.
Sadaqtul Quran, sebenarkan Al-Quran. Kadzabtu ainaya, aku dustakan mataku. Gitu. Dosa. Nah, masuk ke sini juga. Nah, ini memang sengaja ini. Dia baca kitab Taurat, dia pelintirkan dari apa yang sebenarnya. Dia robah-robah sifat Nabi Muhammad SAW. Apa gunanya? Litahsabuhu minal kitab, supaya kalian menganggap akannya ay muharraf, yang diganti-ganti itu termasuk dari kitab alladzi anzalahullah, yang menurunkan akannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya kalian yakin itu kitab. Hakikatnya wa ma huwa minal kitab, tidaklah dia yang dia baca itu bagian dari kitab. Karena sifat Nabi tidak begitu dijelaskan dalam kitab Taurat. Tapi dia sudah ganti, dah robah semuanya. Wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah. Mereka mengatakan dianya yang dia baca, dianya yang mereka baca itu datangnya dari sisi Allah. Tidaklah dianya yang dia baca dari sisi Allah, bukan dari Allah itu. Wa yaquluna 'alallahil kadzib, mereka memperkatakan kepada Allah akan kebohongan. Wahum ya'lamun, padahal mereka menyadari, padahal mereka mengetahui annahum, sesungguhnya mereka itu berbohong. Tahu dia itu berbohong. Nah, khair, itu satu versi atau satu onggok daripada hukum. Berikutnya lagi, wa nazala, ayat berikut turun. Lamma qala Nasara Najran, tatkala berkata Nasrani Najran, inna Isa amarahum ayyattakhiduhu rabba, sesungguhnya Nabi Isa telah memerintahkan kepada mereka Nasrani supaya mereka menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Kata dia, Isa perintahkan kami untuk melantik dia jadi Tuhan. Itu asbab nuzul yang pertama menurut satu pendapat. Pendapat kedua, ayat ini turun lamma talaba ba'dul muslimin as-sujuda lahu, tatkala meminta oleh sebagian orang-orang Islam bersujud kepada Nabi SAW. Riwayat pernah menceritakan permintaan ini pernah muncul daripada Sayyidina Muaz bin Jabal ketika beliau pulang dari Yaman, pulang daripada pemberangkatan pertama, pulang dari Yaman sampai di Madinah. Sayyidina Muaz melihat orang-orang Nasrani bersujud kepada ulamanya, kepada rajanya, maka dia katakan, ini bagus, ini kita buat untuk Nabi Muhammad. Dibawalah ide itu. Ternyata sampai Madinah enggak cocok itu ide. Sama dengan ide antum pergi ke Aceh, Allahumma antas salam wa minkas salam, itu enggak cocok itu di Padang. Aceh santai aja orang dengar sampai selesai. Padang cepat pun dibaca, enggak ada yang betah. Maka maksudnya membaca cepat. Itu ide namanya itu, yang enggak cocok. Tapi kalau selawatan itu cocok. Nah, jadi Sayyidina Muaz bin Jabal ketika pergi ke Yaman melihat orang-orang Nasrani yang sujud kepada rajanya,
dibuatlah ide itu untuk diberlakukan pada Rasul juga. Nah, saat itulah turun ayat ini. Ini menurut pendapat kedua tentang asbabun nuzul, ayat Ali Imran ayat 78, 79. Maka li basyari ay yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yakula linnas kunu ibadan li min dunillah. Tidak ada, makana tidak ada, maksud tidak ada itu tidak pantas, yang bagi tidak pantas, libasarin bagi manusia, ayyutiyahu bahwa memberikan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan kitab, akan hukum, yaitu fahma lis syariah, pemahaman kepada syariat, ke mana hukum, wa nubuwata dan kenabian. Allah berikan kepadanya kitab, berarti dia nabi. Allah berikan kepadanya hukum, pemahaman syariat. Allah berikan kepadanya kenabian. Kemudian dia bilang kepada manusia, dia katakan kepada manusia, kunu ibadalli, jadilah kalian penyembah-penyembah bagi aku dari selain Allah. Itu enggak akan ada hal seperti itu. Enggak ada nabi yang pernah berbuat seperti itu. Walakin akan tetapi yaqul, nabi itu akan berkata, orang yang menerima kitab, hukum dan kenabian itu berkata, kunu rabbaniyin, jadilah kalian rabbani. Nah, jadi kalian rabbani. Nah, karena mengamalkan ayat inilah, maka misi kita adalah mengkader ulama rabbani. Nah, jadilah kalian rabbani. Apa maksudnya rabbani? Ulama amilin al-mansub ila rabbi. Ulama'a al-amilina, ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya, yang dinisbahkan kepada Rabb. Yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menambah alif dan nun. Rabbun tambah alif, Rabba tambah nun, Rabban. Kasih yang nisbah Rabbani, asal usulnya adalah Rabbi, tambah alif, tambah nun, tambah yang nisbah, jadilah dia Rabbani, tafkhiman, untuk dibaca tebal, untuk dibaca untuk mubalaghah, biar mubalaghah bunyinya. Tapi kalau Rabbi, apa itu? Ulama-ulama Rabbi, itu kan enggak tegas bunyinya itu. Rabbi Tuhan kan? Dinisbahkan pada Tuhan, jadilah dia Rabbi. Bukhari, Nawawi. Tapi kalau Rabbi nisbahkan kepada Allah, jadilah dia Rabbi. Kita panggilkan ulama Rabbi. Enggak mubalaghah bunyinya. Supaya mubalaghah kasih alif, kasih nun. Ulama Rabbani, baru mubalaghah. Bagaimana seseorang menjadi ulama Rabbani? Lihat baik-baik. Kunu Rabbaniyin, jadilah kalian ulama-ulama Rabbani, ulama al-amilin, ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya, bima kuntum, dengan sesuatu yang adalah kalian tu'allimun, kalian mengajarkan.
Dengan sesuatu yang adalah kalian mengajarkan. Tu'allimun itu dua qiraat. Takhfif, ta'lamun, tasdid, tu'allimun. Tapi qiraat kita adalah tu'allimun, dengan sesuatu yang adalah kalian mengajarkan akan kitab. Itu cara menjadi Rabbani, ulama Rabbani, mengajarkan kitab. Tak cukup dan belajar, mengajarkan. Wa bima kuntum tadrusun, dengan sesuatu yang adalah kalian belajar. Tadrusun, kalian belajar. Antum perhatikan baik-baik, mana lebih awal sebetulnya? Belajarkah atau mengajarkan? Hah? Belajar. Itu yang awal. Tapi di sini dibuat kenapa mengajarkan dulu baru belajar? Hah? Kenapa mengajarkan dulu baru belajar? Kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun, dengan sesuatu yang kalian ajarkan akan kitab dan sesuatu yang adalah kalian belajar. Ai bi sababi dzalik, dengan sebab demikian. Artinya fa inna faidatahu an tu'allimu, sesungguhnya faedahnya belajar yaitu bahwa kamu ta'lamu, kalian tak malu, kalian beramal. Di sini ada sir, rahasia kenapa Allah katakan mengajar dulu baru belajar. Artinya apa yang didapatkan langsung diajarkan, dengan diajarkan dia akan dapat. Nah, ilmu itu dapat dengan diajarkan. Kalau belajar saja nggak dapat dia. Kenapa? Kalau belajar dia nggak punya beban pemikiran, dia menampung aja. Paham, alhamdulillah. Nggak paham, nggak apa-apa juga. Tapi kalau dia yang ngajar, mesti paham. Mesti paham. Ini apa maksudnya? Allah, apa maksudnya? Berpikir dia. Yang belajar santai deh, biar agak lama dikit. Kita bisa istirahat sebentar. Nah, itu pemikiran orang belajar. Oh, gurunya agak lama mikir dikit, oke lah, bisa sebentar. Nah, tapi kalau yang belajar, yang ngajar, dia berpikir keras. Maka dengan cara mengajar itu lebih banyak dapat ilmu daripada belajar. Bukan dapatnya sebetulnya, tapi lengket di kepala. Nah, wala ya'murakum. Nah, tuh kalau ngajar udah ngantuk tuh. Kalau belajar nggak perlu pakai mic kalau ngajar. Contoh kasus, ada contohnya langsung. Wala ya'murakum, dan Allah tidak perintahkan kalian. Ya'murukum, ya'murakum, dua qiraat. Boleh baca birraf'i isti'naf, artinya Allah fa'ilnya. Bisa juga baca nasab, wala ya'murakum, atau kepada yaqula, artinya basaru. Kalau kita baca ya'muru, fa'ilnya Allah, dan tidak memerintahkan ya Allah akan kalian.
an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba, bahwa kalian jadikan akan malaikat-malaikat dan nabi-nabi akan Tuhan. Itu kalau bacanya ya'murukum. Tapi kalau kita baca ya'murakum itu atau kepada yakula, fa'ilnya jadinya basaru. Nah, ulang dhamir ke belakang. Orang-orang yang Allah berikan kitab, hukum, kenabian tidak akan pernah berkata, jadikanlah oleh kalian malaikat dan nabi itu sebagai Tuhan. Jadi nabi tidak akan pernah memerintahkan kepada manusia untuk menjadikan malaikat nabi sebagai Tuhan. Itu kalau kita baca ya'murakum. Kiraan hafaz apa? Ya'muru atau ya'murah? Ya? Ya'murakum. Berarti fa'ilnya manusia. Manusia tadi. Manusia tidak pantas bagi manusia yang Allah berikan kepadanya kitab, Allah berikan kepadanya hukum, Allah berikan kepadanya kenabian, lalu mengatakan kepada manusia, jadilah kalian penyembah-penyembah saya, dan juga tidak pantas dia akan berkata, jadikanlah malaikat dan nabi sebagai Tuhan. Kama takhazat sabi'ah malaika wal yahudu uzairan wan nasara Isa, sebagaimana menjadikan oleh sabi'ah, satu kelompok aliran itu agama, itu sekelompok Yahudi. Sabi'ah itu adalah satu kelompok dari golongan Yahudi. Mereka menjadikan malaikat Tuhannya, dan Yahudi menjadikan Nabi Uzair Tuhannya yang tertidur 100 tahun, dan Nasara menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Nasrani, Nabi Isa dianggap Tuhan, Yahudi Uzair, Sabi'ah, ada kita ketemu dalam ayat membunyi Sabi'in, Sabi'ah, itu adalah satu golongan Yahudi yang memiliki pemahaman sendiri bahasanya Tuhannya itu adalah malaikat. Nah, Yahudi terbagi kepada 72 golongan, Nasrani kepada 70, Yahudi 71, Nasrani 72, umat Islam 73 golongan. Nah, lebih parah lagi. Golongan yang dimasukkan di sini bukan mazhab, bukan tarikat, tapi golongan yang dimasukkan di sini adalah golongan yang sudah keluar daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Misalnya adalah Ahmadiyah, kemudian Syiah, kemudian Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah. Itu aja yang hafal. Itu nggak masuk itu. Wahabi satu. Itu menurut kesepakatan ulama dunia di CES-nya. Tentu sangat sempat hadir. Mengeluarkan Yahudi daripada mengeluarkan Wahabi daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita mengulang aja. Kita nggak punya kewajiban, tidak punya kapasitas untuk mengeluarkan, kecuali orang-orang yang sudah disepakati oleh ulama. 6. Ayamurukum bil kufri ba'da idh antum muslimun. Apakah ia, seorang nabi, memerintahkan kepada kalian dengan kekufuran
setelah ketika adalah kalian seorang muslim? Enggak mungkin. La yambaghi lahu hadza. Tidak pantas baginya Nabi untuk melakukan ini. Nah, enggak pantas, enggak bakalan ada Nabi Isa menyuruh Nasrani menyembahnya. Tidak akan ada Nabi Uzair memerintahkan Yahudi menjadikan Uzair sebagai Tuhan. Apalagi malaikat. Jadi kalau ada pernyataan-pernyataan kalian seperti itu kalian saja yang buat-buat sendiri. Itu rekayasa dari kalian sendiri, bukan daripada Nabi. Titik. Wazkur, ingatlah olehmu wahai Muhammad, iz seketika, hina ketika, akhazallahu mitsaqan nabiyina, mengambil oleh Allah akan janji nabi-nabi, ay ahdahum, janji mereka nabi-nabi. 5 atau lama? Lama. Ini dibuat dia di 5 di sini. Lama dengan fathah lam untuk ibtida dan untuk taukid maknanya qasam, sumpah. Alladzi fi akhdhil mitsaq, di dalam mengambil perjanjian. Itu kalau kita baca lama. Dan qiraat yang kedua boleh kasrah. Nah, ini pula qiraat kedua ternyata ini enggak jadi dirubah. Qiraat kedua kasrahnya lam 5. Kalau qiraat kedua kasrah lam itu muta'allaq dengan akhdhi, dengan akhoza. Ingatlah seketika mengambil oleh Allah akan perjanjian nabi-nabi demi sesuatu. Nah, itu maknanya kalau lama. Demi sesuatu. Tapi kalau baca 5, untuk apa diambil oleh Allah? Untuk sesuatu. Dan ma-nya jadi ma mausul. Ma-nya adalah mausul. Ikut 2 cara baca tadi. Kamu baca lama, ma-nya mausul. Kamu mau baca 5, ma-nya mausul. Kalau ma mausul berarti maknanya lilladzi. Oke. Saya terjemahkan lewat kalau kita baca lama. Ingat olehmu seketika mengambil oleh Allah akan perjanjian nabi-nabi demi sesuatu. Ini terjemahan kalau ikut 5. Ingat olehmu seketika mengambil oleh Allah akan perjanjian nabi-nabi. Bagi apa Allah ambil? Bagi sesuatu. Ataitukum, yang aku datangkan kepada kalian, iyahu, akannya sesuatu. Itu satu qiraat. Qiraat yang lain ada juga atainakum. Bukan ataitu tapi ataina, menggunakan mutakalim. Ataina mutakalim muazim nafsah. Jangan mutakalim ma'al ghair. Mutakalim ma'al ghair berarti Allah berkata sama siapa? Kami. Berarti Allah dan itu mutakalim ma'al ghair namanya. Kalau muazim nafsah, kami dari pemerintahan Kota Padang menyampaikan. Pemerintahan Kota Padang cuma bapak itu satu, kok bilang kami dia. Itu muazim nafsah namanya. Tapi kalau bilang kami dari rombongan Ma'adari Hijrah, itu berarti mutakalim ma'al ghair. Satu orang yang bicara ikut yang lain di bawah dalamnya. Kami satu rombongan. Itu mutakalim ma'al ghair. Dia ngomong ikutkan orang lain. Tapi kalau dia sendiri bilang kami, itu namanya muazim nafsah. Di sini muazim nafsah atau mutakalim ma'al ghair? Muazim nafsah. Oke. Jadi ada 2 qiraat, ataitukum, aku berikan kepada kalian. Qiraat yang lain atainakum, yang kami berikan kepada kalian.
apa sesuatu itu. Itu min bayaniyah namanya. Bayaniyah daripada ma. Apa sesuatu yang kami berikan kepada kalian? Min kitabin, dari kitab, dan hikmah. Summa ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum. Kemudian datang kepada kalian. Kalian itu siapa? Nabi-nabi. Oleh Rasul yang membenarkan bagi sesuatu yang ada bersama kalian tersebut. Siapa ya Rasul yang membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul-Rasul sebelumnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang kepada kalian oleh Rasul. Itu Rasul itu adalah Nabi Muhammad. Musaddiqun, yang dia membenarkan. Lima, bagi sesuatu. Ma'akum, bersama kalian. Ma'akum Bani Israel, kitab Taurat. Ma'akum Bani Israel, kitab Injil. Dan kitab sebelumnya adalah kitab Zabur, baik dari kitab maupun dari hikmah. Dianya Rasul yang datang yang membenarkan itu adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa janjinya? La tu'minun nabi, sungguh benar-benar kalian akan beriman dengan Rasul itu. Wala tansurunnah, sungguh benar-benar kalian akan menolong Rasul tersebut. Nah, berarti informasi ini termasuk ayat yang berbicara tentang kemuliaan dan keagungan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah pernah berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, saya ambil perjanjian dengan kamu nih. Saya ambil perjanjian dengan kamu demi kitab Taurat yang kamu terima." Kalimat tadi, demi kitab Taurat yang kamu terima, kalau nanti datang kepada kamu Muhammad, dia benarkan kandungan Taurat yang kamu bawa, kamu beriman dengannya dan kamu siap membantunya. Kata Nabi Musa, siap. Lalu Allah minta lagi pada Nabi Isa, "Wahai Isa, demi kitab Injil yang kamu terima, kalau sekiranya nanti datang kepada kamu Muhammad, dia membenarkan isi kandungan Injilmu, kamu akan beriman dengannya dan siap membantunya?" Kata Nabi Isa, siap. Kata Nabi Nuh, siap. Kata Nabi Ibrahim, siap. Kata mereka, siapa orangnya itu ya? Nah, dia aja belum lahir, kita sudah diambil perjanjian untuk siap menolongnya dan membantunya. Paham? Isa Nabi Musa membantu Nabi Muhammad? Nabi Isa membantu Nabi Muhammad bisa? Jawab qasam, in adraktumuhu, jika kalian bertemu dengannya. Nah, in adraktumuhu, jika kalian bertemu dengannya. Nanti kalau kalian sehidup sezaman dengannya. Wa umamuhum tabaun lahum fi dzalik, umat-umat mereka, nabi-nabi itu menjadi pengikut bagi mereka dalam hal itu. Kalaulah Rasul kalian diperlakukan seperti itu oleh Allah, nabi-nabi kalian diperlakukan seperti itu oleh Allah, dia akan siap menerima, beriman, mengikuti, menolong, membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalian, hanya umat-umatnya, nggak mau pula ikut. Nabi kalian aja sudah janji kayak gitu, kalian nggak mau. Nah, jadi tujuannya, sasaran Allah di sini bukanlah Nabi Musa, bukanlah Nabi Isa, bukanlah Nabi Nuh, bukan Nabi Daud, tapi yang menjadi sasaran adalah umat mereka supaya sadar diri untuk bisa mengikut Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala lahum, berkatalah Allah SWT kepada mereka. Itu kan baru ceritanya tadi itu. Nah,
aqrartum, apakah kalian setuju dengan hal itu? Apakah kalian setuju dengan hal itu? Wa akhaztum, dan kalian sedia mengambilnya. Artinya qabil dzalikum itu artinya beberapa demikian. Isri akan ahdi janjiku. Isri ahdi janjiku. Qalu, jawaban mereka Rasul itu apa? Aqrarna, kami setuju. Begitu sahutan daripada anbiya alaihimus salatu wassalam. Mereka tidak merasa rendah diri, mereka tidak merasa hina diri kalau sekiranya mereka hidup di zaman Nabi, akan beriman dan menolong Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika perjanjian itu sudah ditandatangani, nah dalam artian sudah disetujui oleh para anbiya, Allah berfirman, fashhadu, maka saksikanlah oleh kalian, ala anfusikum, terhadap diri-diri kalian, wa atsba'ikum, dan pengikut-pengikut kalian dengan demikian, wa ana ma'akum minasyahidin, dan saya bersama kalian termasuk orang-orang yang menjadi saksi, alaikum, terhadap kalian sendiri, wa alaihim, dan terhadap mereka umat-umat kalian. Ya Rabbi ya Karim. Begitu kemuliaan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau belum lahir, tapi beliau sudah dibicarakan oleh Allah. Beliau belum lahir, tapi orang-orang yang sudah lahir di zaman itu bukan orang-orang rendahan, tapi orang-orang pilihan Allah. Dibuat sebuah kesepakatan yang dalam ilmu Allah, orang itu tidak akan pernah berjumpa dan sezaman dengan Nabi sekalipun, tapi sengaja dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang setelah Nabi itu lahir, lalu kita ulang-ulang lagi kemuliaannya, sudah berubah menjadi bid'ah. Nah, sudah berubah menjadi sesat, sudah berubah menjadi masuk neraka. Belum lahir saja sudah disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dilahir disebut-sebut, malah jadi bid'ah. Salafi camkan itu. Faman tawalla, maka siapa saja yang berpaling, a'rada, yang berpaling, ba'da dzalika, setelah demikian, al-mitsaqi, perjanjian, sudah setuju tapi enggak mau ikut Nabi, setuju kata dia tapi dia tidak mau taat dari Rasul, faulaika humul fasikun, maka mereka tersebut, merekalah orang-orang fasik. Itulah orang fasik. Apa ghaira dinillahi yabghun? Apakah selain agama Allah yang mereka cari? Dengan ya. Siapa mereka itu? Mutawallun, orang-orang yang berpaling. Apakah selain agama Allah yang mereka cari? Kalau agama Allah yang kalian cari, ikuti perintah Allah untuk ittiba dengan Nabi, untuk beriman dengan Rasul akhir zaman. Qiraat pertama dengan ya, qiraat kedua dengan ta. Apa ghaira dinillahi tabghun? Apakah selain agama Allah yang kalian cari? Kalau selain agama Allah ya enggak ada masalah, ya terserah kalian. Tapi kalau kalian tujuannya untuk menegakkan agama Allah, lalu atas dasar apa kalian membenci karena Nabi Muhammad tidak daripada suku kalian? Nah, hal ini bukan ayatnya ya, tapi pemahaman ini, tabghuna, apa ghaira dinillahi tabghun. Kalau bahasa hari ini, afa ghaira dinillahi tabghun, apakah selain agama Allah yang kalian cari? Sampai kalian mesti
berpecah belah, sehingga mesti iri, mesti dengki, mesti melihat kekurangan saudara sendiri. Biarin saja dia memiliki kekurangan, tapi yang penting mereka kan Muslim, mereka beriman, mereka tujuannya mengajak kepada satu kebaikan. Selesai. Problem masalah saya tidak dihormatinya, problem masalah saya tidak didatanginya, problem masalah saya tidak dihargainya, problem atau masalah saya tidak diikut sertakannya, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Nah, saya karena nggak diikut sertakan, saya ikut serta. Saya tidak dibawa pendapat, saya memberi pendapat. Yang penting dinillahi yabghun. Kalau yang dia cari keridhaan Allah, kalau yang dia cari agama Allah, itu bukan problem, itu bukan permasalahan. Tapi kalau yang dicari bukan lagi agama Allah, kalau yang dicari bukan lagi tujuan untuk meninggikan agama Allah, itu problem. Saya hilang pengikut, saya hilang nama, saya hilang wibawa, saya hilang kehormatan. Itulah lagi babnya. Berarti dakwah kalian sudah untuk itu semua. Paham, Farkun? Semuanya paham? Paham maksudnya? Walahu aslama man fis samawati wal ard. Ini jawaban daripada mafhum yang tersembunyi. Kalau kalian mencari keridhaan Allah, kalau kalian berjuang bukan untuk agama Allah, nggak ada masalah. Kenapa? Bagi Allah lah tunduk semua yang ada di langit dan di bumi. Walahu aslama, baginya Allah aslama ay angqada, tunduk, man fis samawati wal ard, seluruh yang di langit, seluruh yang di bumi, tau'a, karena taat, bila ibain, dengan tanpa paksaan, wa karha, secara paksa, bisayfi, dengan pedang, atau muayana, muayanati ma yalji'u ilaih, melihat sesuatu yang ia bersandar kepadanya, ada harapannya tempat bersandar, baru dia masuk Islam. Atau karena terpaksa, atau karena taat dengan Allah, dan kepadanya yurja'un, kalian akan dikembalikan. Khair. Sekarang bergantung kepada niat dan tujuan, bergantung untuk siapa dia berbuat. Kalau bukan untuk Allah kalian berbuat, enggak ada masalah, karena semuanya, baik yang di langit maupun yang di bumi, akan taat dan tunduk dengan aturan Allah, baik secara ikhlas, orang-orang beriman yang taat kepada Allah, para malaikat yang taat kepada Allah, atau secara terpaksa, orang-orang yang awalnya dulu, atau orang-orang yang awalnya dulu masuk Islam dengan pedang, kemudian baru mendapatkan keimanan, atau ada yang diharapkan dalam Islam, atau secara terpaksa dalam artian pembangkang itu pun taat dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun taat dengan Allah, taat kepada Allah, taat secara terpaksa. Kata Allah mati, mati dia. Nah, kamu kejar Musa, kejar dia. Kamu tenggelam laut Mara, tenggelam dalam laut merah. Namrud mati, mati dia. Kamu setir mobil itu dengan kecepatan 150 km per jam, kemudian ngantuk, kata Allah, ngantuk dia. Pas ngantuk masuk dalam jurang, mati. Itu karha namanya. Taat kepada Allah atas kehendak Allah secara terpaksa. Nah, wa ilaihi yurja'un,
kepadanya Allah kalian dikembalikan. Kiraannya ada dua, boleh ta, boleh pakai iya, boleh yurja'un, boleh turja'un. Hamzah pada awal ayat itu liingkari. Nah, Hamzah pada ayat itu Hamzah ingkari. Mana dia Hamzah itu? Hah? Afa ghaira dinillahi yabghun? Apakah selain agama Allah yang mereka cari? Itu adalah ingkari. Terjemahannya apa? Terjemahannya apa? Coba antum terjemahkan. Pakai hamzah ingkari. Pakai hamzah istifham ingkari. Oke. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah yang paling baik perkataannya dari orang yang mengajak kepada Allah? Man itu adalah istifham ingkari. Apa terjemahannya? Tidak ada yang lebih baik. Apa ghaira dinillahi yabghun? Apakah selain agama Allah yang mereka cari? Apa terjemahannya? Hah? Apa terjemahannya? Mereka berbuat seperti itu karena mereka tidak mencari agama Allah. Nah, mereka itu tidak mencari agama Allah. Kalau mereka cari agama Allah, pasti taat dia. Bukan agama Allah yang mereka cari itu. Ada yang lain yang mereka cari itu. Nah, buktinya Yahudi apa yang mereka cari? Kekuasaan, kelanggengan dia untuk memiliki. Itu anak rusa masuk. Kelanggengan dia untuk memiliki dan menguasai rakyatnya dan mendapatkan uang. Itu yang mereka cari. Nah, maka kalau orang-orang banyak bermasalah, banyak bikin masalah, bikin ini dan bikin itu, harus begini dan harus begitu dalam sebuah ketaatan kepada Allah, itu ada sesuatu yang dicari. Nah, ada sesuatu yang dicari. Kalau mereka tidak mau mengakuinya sekalipun, secara individu, secara masing-masing, lihat ke dalam hati apa yang dicari sebetulnya. Dan ini apa yang dicari sebetulnya? Wa ilaihi yurja'un. Itu mana istifham ingkari. Qul lahum ya Muhammad, katakan kepada mereka wahai Muhammad, amanna billah, kami beriman dengan Allah, wa ma unzila alaina, sesuatu dan dengan sesuatu yang diturunkan kepada kami yaitu Al-Quran, wa ma unzila ala Ibrahim, sesuatu yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim yaitu suhuf, sesuatu yang diturunkan kepada Nabi Ismail, wahyu-wahyu Allah yang lain, kepada Nabi Ishak, kepada Nabi Ya'qub, kepada asbat auladih, anak-anaknya. Wa ma utiya Musa, satu yang diberikan kepada Nabi Musa, kitab Taurat, satu yang diberikan kepada Nabi Isa, kitab Injil, wan nabiyuna mir rabbihim. Kenapa dibaca wan nabiyun? Ataf am kepada khas. Artinya sesuatu yang diberikan kepada nabi-nabi semuanya tanpa terkecuali. Padahal yang tadi kan nabi juga, Ibrahim, Ismail, Ishak itu kan nabi. Kenapa disebut nabiyunnya lagi? Itu maknanya ataf am kepada khas. Pendek kata, seluruh nabi mir rabbihim, dari Tuhan mereka. La nufarriqu baina ahadim minhum, tidak kami beda-bedakan antara siapapun di antara mereka. Beda-bedakan dalam maksud tasdik wa takdzib, dengan kami benarkan dan kami bohongkan, kami benarkan dan kami dustakan. Yang ini kami benarkan, yang itu kami dustakan.
tidak kami buat begitu. Tapi kami benarkan semuanya. Beda dalam artian kami ikuti syariatnya jelas. Kami hanya mengikuti syariat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau untuk menerima mereka itu adalah Rasulullah, mereka itu orang pilihan Allah, mereka itu orang mulia, ketika menyebut nama mereka kami berselawat, semuanya kami berselawat. Semuanya yang mereka terima itu kami yakini dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu lahu muslimun, kami baginya Allah itu muslim. Apa muslim di sini maknanya? Bukan muwahhidun. Kemarin kan muslim maknanya muwahhidun. Di sini maknanya mukhlisuna fil ibadah, orang-orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Titik. Nah, itu satu poin juga. Wa nazala, poin berikutnya, ayat berikut turun tentang siapa? Fi man irtadda, tentang orang murtad. Wa lahiqa bil kufari, dia bergabung sama orang kafir. Tadinya Islam, keluar dari Islam, kemudian masuk ke kafir, mendakwakan agama kafir. Lama saya jadi ustaz dalam Islam tu, banyak kekurangan saya jumpai. Itu dia. Berarti kamu enggak ustaz. Wa may yabtaghi ghairal Islam, siapa saja yang mencari selain Islam dinan akan agama, falayyuqbala min, maka tidak akan pernah diterima ia agama darinya. Maka tidak akan pernah diterima ia agama darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dianya seseorang di akhirat kelak termasuk dari orang-orang yang merugi. Kenapa dia merugi? Limasirihi ilan nar, karena pulangnya ke neraka. Na'udzubillah. Ya Karim, sekarang aja mati lampu panas begini, pagi pulang ke neraka. Mana bulu roma itu ya, jangka masuk neraka. Sekarang nih duduk dekat tungku nih, ngeri dah. Lepas tu tidur atas bara api, masirahi ilan nar, kembali dia ke neraka. Kalau 1 jam lumayan dah, bisa bersabar. Ini mu'abbadah alaih, kekal di atasnya. Memang mahal agama itu, mahal keimanan itu. Enggak ada masalah enggak punya mobil dan yang penting punya iman sampai mati. Allah. Karena kalau enggak punya iman sampai mati bisa kekal di neraka. Kaifa bagaimana tidak? Kaifa bagaimana? Arti bagaimana itu artinya tidak. Itu juga termasuk istifham ingkari. La yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim, tidak memberi hidayah oleh Allah akan satu kaum yang mereka kafir setelah iman mereka. Wasyahidu, dan mereka menyaksikan. Artinya wasyahadatuhum, dan setelah kesaksian mereka, anna rasulah haq, Rasul itu benar. Wa qad ja'ahumul bayyinat, sungguh telah datang kepada mereka oleh bukti-bukti. Artinya hujajuz zahirat, argumen-argumen yang jelas atas kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah mereka baca sejarah, apalagi mereka yang datang di akhir zaman sudah melihat bagaimana kebenaran keagungan sabda, kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah hampir terbukti semuanya, tetap aja dia tidak mengakui kebenaran Nabi. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin, Allah tidak akan memberi hidayah kepada kaum yang zalim, artinya kaum yang kafir. Titik. Nazan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alaikum.